Dan ini dikatakan oleh Sayyid Muhammad dalam kitabnya Mafahim itu. Jadi umpama ditampakkan ya. Umpamanya ditampakkan itu Masya Allah gitu. Majelis zikir itu malaikat datang. Kalau diterima bisa arwahnya para wali-wali datang, bisa saja arwahnya para nabi datang. Dan orang yang beriman kepada karomatul aulia, ini banyak sekali wali-wali yang cerita seperti itu. Nah, ini kata para ulama ya. Dan sebetulnya juga ada dasarnya. Ada dasarnya. Jadi ketika Rasulullah cerita mengenai Ja'far ibnu Abi Thalib yang telah mati syahid di Mu'tah, maka baginda Nabi SAW mengatakan, aku melihat Ja'far berterbangan bersama para malaikat. Maka dikatakan Ja'far at-Tayyar, Ja'far yang senantiasa terbang. Jadi Ja'far ini manusia, tapi karena dia punya derajat yang begitu mulia di sisi Allah, sehingga dia ini arwahnya berkumpul dengan para malaikat, berterbangan bersama malaikat. Apa yang ini saya katakan? Kamu tahu nggak maksud saya? Belum loh. Apa kaitannya Ja'far dengan majelis zikir ini? Gitu. Yang ingin saya katakan, ya, wallahu ta'ala alam, ya, bahwasanya arwahnya wali-wali Allah itu pun bisa juga hadir di majlis-majlis zikir itu. Arwahnya para anbiya bisa saja hadir dalam majlis-majlis zikir. Karena arwahnya para anbiya itu dan arwahnya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada kesesuaian, ada kemunasabahan, ada kesamaan dengan para malaikat. Dan ini dikatakan oleh Sayyid Muhammad dalam kitabnya Mafahim itu. Jadi umpama ditampakkan ya, umpamanya ditampakkan itu Masya Allah gitu. Majelis zikir itu malaikat datang. Kalau diterima bisa arwahnya para wali-wali datang, bisa saja arwahnya para nabi datang ya. Dan orang yang beriman kepada karomatul aulia, ini banyak sekali wali-wali yang cerita seperti itu. Tapi kalau orang itu orang yang jauh dari alam ruhani, ya apa ini khurafat. Karena saking jauhnya dari alam ruhani, dia ini orang bebal. Tapi kalau orang yang itu, yang hatinya itu punya kefahaman dengan alam ruhani, bukan mustahil, bahkan itu kenyataan. Maka dalam beberapa hadis dikatakan, dalam Bukhari bahkan itu, bagaimana Nabi Isa itu dilihat oleh Nabi ikut tawaf di Ka'bah. Bagaimana Nabi Yunus ikut bersama orang-orang haji. Ya maksudnya ini secara di alam ghaib, tapi Nabi melihat gitu loh. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz.
Ya kan orang-orang yang rohaninya itu sangat kuat, hatinya sangat bersih, itu bisa melihat langsung. Ya. Itu diceritakan oleh Imam Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa. Ada para wali-wali Allah yang begitu bersih hatinya itu sampai di dalam keadaan berjaga, melek itu melihat Rasulullah. Allah berkuasa. Manusia sekarang yang ditekuni siang dan malam itu adalah urusan-urusan teknologi, materi. Maka akhirnya oleh Allah juga dibuka untuk mereka keajaiban-keajaiban teknologi materi. Dengan telepon, HP, televisi, macam-macam. Ya. Keajaiban teknologi materi. Nah, orang-orang dulu itu yang diasah hatinya, teknologi rohani. Akhirnya oleh Allah juga dibuka keajaiban-keajaiban rohani. Ya, orang tuh tinggal yang diasah itu apanya. Kalau orang Amerika yang diasah adalah membuat baju besi tahan peluru. Kalau Joko Tingkir bukan. Yang dibikin aji lembu sekilan. Oh, apa lembu sekilan? Gak ngerti aku ya gitu. Jadi membentengi dirinya dengan doa-doa, dengan asma-asma Allah. Akhirnya Allah juga buka masalah itu karena dia yang dia tekuni masalah itu. Dan kita ini santri itu mau mencoba dan berusaha menekuni masalah itu, mengasah kekuatan zikirnya, mengasah kekuatan sholatnya, mengasah kekuatan doanya. Nah, kalau anak SMP, SMA ya mengasah urusan elektriknya, ya, listriknya, dieselnya, ya. Tinggal orang itu ditujukan istiadatnya atau kemampuan yang Allah berikan itu ditujukan kemana, yaitu nanti yang dia akan punya pengalaman. Maka walaupun kamu tuh mondok bertahun-tahun tapi kamu tidak konsentrasi masalah itu, ya tidak akan menemukan masalah itu. Zikir dengan main-main, tidak sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh makan saja, ya. Akhirnya kamu dapat teknologi makan, ya, sehingga makannya satu nampan bisa habis semua, ya. Yang sungguh-sungguh cuma masalah makan saja, ya. Yang lain nggak pernah sungguh-sungguh. Maaf ya kawan. Jadi kita ini sebagai santri itu harus tahu apa yang ingin kita buat ini apa, keahlian apa yang ingin kita dapatkan itu apa. Ya keahlian ngaji ini, baca, nulis, iya. Tapi semua ini maksudnya untuk apa? Kamu ngaji, baca, nulis, ngapalkan Quran dan sebagainya itu untuk apa pada hakikatnya? Untuk membuat hubungan kepada Allah. Lah kalau kamu itu ngaji, baca Quran dan sebagainya tapi tidak usaha memperbaiki hubungan kepada Allah, itu akhirnya seperti apa? Ya seperti kamu punya alat ya, punya engkol, punya obeng, punya grey, punya tang, punya apa, tapi nggak digunakan, cuma ditumpuk aja.
akhirnya jadi toko besi. Tidak tampak manfaatnya ilmu yang sebenarnya. Tapi kalau ilmu yang kita pelajari kemudian untuk taqarrub, mendekat kepada Allah, menjalin hubungan kepada Allah, amalnya diperbaiki, semua maksiat ditinggalkan. Wa kharraja at-Tabarani bi isnadi an Sahl ibn al-Handaliyah qala عن سهل بن الحنظلية قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جلس tidak duduk kaum majlisan satu majlis yadhkuruna Allah yang mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla fihi dalam majlis tersebut. Fayaqumuna maka kemudian mereka berdiri hatta yuqala hingga dikatakan lahum kepada mereka qumu berdirilah kamu semua. Qad ghufira telah diampuni lakum bagi kamu wa budilat dan diganti sayyi'atukum keburukan kamu hasanatin dengan kebaikan. Masyaallah. Ini kalau diterima itu majelis seperti itu. Maka jangan hanya zikir, tapi bagaimana kita ini berpikir zikir kita ini diterima gitu. Nah, supaya diterima itu bagaimana? Kalau adab-adabnya dijaga, kesungguhannya dijaga. Maka kalau majelis zikir itu diterima oleh Allah, tidak buyar majelis itu, tidak selesai majelis itu, sehingga dikatakan kepada mereka, maksudnya Allah memerintahkan para malaikat untuk mengatakan berdirilah kamu semua, telah diganti, telah diampuni dosa-dosa kamu dan diganti keburukan kamu dengan kebaikan.